mental yang kuat tapi fisik nggak kuat. Sama aja. Aduh, sampai tahan nafas. Oke, nah setelah kejadian itu, berarti sekarang nih lagi persiapan dong, ya kan? Nah gimana nih so far persiapannya? Sekarang itu masih masuk masa tapering. Kemarin itu abis lari 35 kilo. Peak long run-nya aku selama sesi latihan dan ini lari terjauh. Jadi kalau kita di maraton itu ada masa menuju ke peak, menuju ke puncaknya kita di larinya. Terus habis itu kita turunin mileage kita, turunin itunya kita, programnya kita untuk mempersiapin recovery lagi si otot-ototnya semuanya. Sejauh ini sih on progress. Kayaknya namanya maraton itu sebuah misteri ya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di lapangan nanti, karena apalagi kita latihan di tempat tropis dan lari di tempat dingin. Ya, jadi ada aja kan kendala, misalnya kayak tiba-tiba kita lari biasa di tempat yang kering, tiba-tiba di sana waktu di hari hujan, gitu kan. Jadi tetap ada sekian persen untuk ya bisa target bisa tidak tercapai gitu kan. Tapi semuanya on target semuanya gitu. Oke. Amin. Kita doakan ya biar lancar persiapan. Kali ini semoga lancar. Amin. Gitu. Termasuk salah satunya itu ya, Ready Transformation. Betul. Yang berhasil luar biasa ya. Bener. Jadi kali ini kan Ready Transformation yang round 6 itu kita punya 2 kategori kali ini ya. Kita punya physical transformation sama ada skill development ya kan, dan Pak Bro Ronald ini menang yang physical transformation. Dan kita pas ngelihat fotonya before after kayak langsung wow, inspiring sekali. Itu gimana journey-nya? Kenapa decide nih untuk ikutan Ready Transformation? Apakah udah jadi salah satu bagian program juga nih biar nanti badannya pas maraton lebih ringan atau gimana? Sebenarnya dari tahun lalu Ready Transformation yang seri sebelumnya, season sebelumnya, Coach Erwin pernah ngajak sih. Tapi kayak aku masih denial kan, masih ngapain sih gitu kan, dan kayak nganggap yang tadi kan aku bilang kesalahan di persiapan maraton sebelum itu ada di nutrisi kan. Aku kayak nganggap ya udahlah nanti aja gitu kan, apalagi ke Ready Transformation kan ada perubahan gitu kan. Jadi kayak kalau kita nggak mau nggak ngejalanin sama aja susah gitu kan. Akhirnya dapat tawaran kedua lagi, dan karena Coach Erwin itu udah tahu aku sedang menjalani sebuah diet gitu kan. Jadi Mas mau ikutan nggak gitu. Ya udah. Awalnya iseng-iseng. Cuma foto, nimbang, ya udah. Tiba-tiba progresnya kok makin oke ya. Kita ngelihat kok shaping tubuhnya makin oke gitu kan. Si abs-nya makin keluar, si itunya makin keluar semuanya kan. Dan dari kurang lebih dari 17% berakhir waktu kita submit foto itu di 7,1 atau 7,3%. Akhirnya sebenarnya ini bagian program untuk maraton saya, karena pada saat saya tidak lari itu tubuh saya itu 69 kilo. Akhirnya itu waktu mulai lari lagi tuh mulai merasa berat ya. Karena tahun lalu itu waktu persiapan maraton tuh di 65-an. Targetnya cuma turun sampai di 65. Rupanya sekarang waktu kita selesai yang summit foto itu di 59, sekian. Sekarang di 59 pas. Body fat-nya di 6,6 sekarang. Wow. Jadi kayak udah memang jadi satu ya udah dilanjutin aja gitu kan. Memang bukan 3 bulan memang, tapi untuk karena udah mulai dari nafas, dari sirkulasi udara saya dilari, dari saya lebih lari itu lebih ringan tuh bawa tubuh saya, dan resiko untuk bone fracture juga makin lebih kecil kan gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin gitu. Dan impact-nya ya banyak banget. Progres di lari, puji Tuhan alhamdulillah. Kita tuh ada coba 4 kali race kecil sebelum ke maraton nanti sebenarnya. Half marathon saya coba ada 4 kali half marathon
mulai dari Jakarta, Bandung, Bali, yang terakhir di Bali Maybank, itu semuanya dapat personal best. Jadi waktunya dengan body fat saya makin turun, tubuh saya makin turun, waktu saya makin lebih ringan. Gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Wow. Tepuk tangan nggak lo? Yang nggak tepuk tangan body fatnya naik. Oke. Nah terus kayak efeknya nih setelah apa ya pastinya olahraga lari tiap berapa 5 kali kan? 5 kali. Terus nge-gym juga gitu. Kalau buat your personal life sendiri itu gimana sih? Rasa percaya diri sih semakin tinggi ya. Satu. Kemudian kita bisa ngelola stres kita sih sebenarnya. Di latihan beban itu kita sampai kadang kan ada latihan sampai yang angkatan sampai berat banget kan. Dan itu kebantu waktu saya kayak misalnya saya lari kayak kemarin 35 kilo. Di 30 kilo itu udah mulai oyong ya, udah mulai oleng gitu. Udah mulai kayak mau berhenti atau enggak. Tapi kayak rasa sakit waktu kita latihan beban itu kayak buat ada sugesti lagi untuk ngangkat si kaki yang kayak gitu. Dan sama dalam kehidupan kalau kayak kita ada di bottomnya kita kayak tahu waktu itu gue bisa kok gitu kan. Karena rasa sakit di dalam olahraga itu lebih nyata ya. Oh iya benar. Lebih kerasa gitu kan daripada kayak kita ditipu orang. Ya. Ditipu orang rasanya sakit tapi nggak ada rasa yang terprogram sama otak itu nggak ada kan. Tapi akhirnya waktu sudah olahraga yang kayak gitu kayak lebih bisa ngerange stresnya kita sih gitu. Apalagi aku orangnya overthinking. Overthinking jadi kayak olahraga ini kayak bisa buat mood aku lebih stabil sih. Pikiran bisa ke satu tujuan gitu. Biasanya kan kayak bercabang-cabang gitu kan, nggak harus dipikirin gitu. Bintangnya apa sih kalau boleh tahu? Gue langsung ngeramal. Virgo. Iya, semua mau dipikirin ya. Padahal prosesornya cuma satu kan. Ada yang mau punya pacar ini? Pasti ada yang lagi senyum-senyum juga deh dengerin ini. Nanti Instagramnya kita kasih di sini. Yang lagi senyum di sana. Oke. Nah terus kalau misalnya nih buat orang-orang nih mungkin yang mau ikutan Ready Transformation nanti nih kan kita kan nanti akan buat lagi Ready Transformation yang round 7 artinya ya. Betul. Coba dong kasih tips-tipsnya harus ngapain. Tipsnya sebenarnya konsistensi sebenarnya masalah ketika kita sign misalnya kayak oke, aku mau ikutan satu pertandingan atau race gitu. Nggak usah di Ready Transformation atau dimanapun gitu kan, race kecil atau lari atau apapun yang ingin kita capai gitu adalah kuncinya cuma konsisten gitu. Konsisten sama kita mau evaluasi. Evaluasi setiap karena ini kan 3 bulan ya sebenarnya. Bisa evaluasi sama coachnya masing-masing kali ya, kayak waktu pada saat timbang kenapa kayak stuck timbangannya misalnya, apa yang terjadi. Jadi kayak di flashback lagi, mungkin dari faktor recovery-nya atau nutrisinya. Kebanyakan latihan juga kalau kita nggak kasih tubuh kita untuk rest, nggak berkembang ototnya. Yang ada akhirnya fatnya yang malah naik gitu kan. Jadi kayak harus semua itu terkoneksi semuanya gitu. Sama coachnya juga dikasih tahu targetnya mau ngapain sih gitu kan. Karena kita di dalam tubuh itu nggak bisa kita mau bentuk perut abs kalau masih lemaknya masih banyak gitu kan. Ya yang kuncinya jaga dimakan juga gitu kan. Karena saya juga selama beberapa bulan ini kayak ada beberapa pantangan makan saya sih gitu. Jadi kayak hasilnya juga lebih cepat maksimal. Ya gitu. Betul. Pantang apa tuh kalau boleh tahu? Saya udah gak makan gorengan. Jadi gorengan itu satu di lari itu juga untuk bikin sirkulasi pernafasan kita tuh jadi berat. Kemudian di gorengan itu kan banyak kalorinya juga kan. Dan tinggi radikal bebasnya. Gitu. Jadi itu yang membuat fatnya jadi suka di perut.
apalagi di umur 30 ke atas. Nah ini adalah pelajaran juga untuk semua orang yang suka lari di hari Minggu, yang lari buat diposting tapi aslinya makan gorengan. Sah-sah saja. Sebenarnya sah-sah saja gitu kan. Sekarang tergantung goalsnya masing-masing. Kalau karena memang abis lari itu kan kalori yang dibakar itu tinggi kan. Ya, betul. Ya karena kalau dia memang oke, saya mau lari untuk makan lebih banyak, ya udah sah gitu kan. Kalau kita mau lari untuk naikin perform, ya kita harus pikirin lagi kan. Gitu. Jangan makan gorengan, jangan makan gorengan. Tapi nggak ada yang salah. Tapi jadi, bikin gorengan. Tiba-tiba saya abis ini di-judge kan, karena pelari-pelari yang makan gorengan ada yang lari kenceng juga banyak. Oh iya, jadi amunisi. Karena dia memang udah bawaan lahir kali ya. Oke. Gitu. Wow, menarik sekali ceritanya. Wow, seru banget. Thank you. Jadi Ko Erik, Ko Frans, kapan mau turun ke CFD? Iya. Wow, kita akan lari nanti di. Nah, kan ya, juga akan ada ini. Club, ya. Akan ada running club. Kita akan lari di running club. Iya betul. Ntar ada bintang tamunya juga. Iya. Karena CFD ini ada ini lagi, ada fakta baru. Ya. CFD itu adalah ajang fashion show-nya kita pelari. Oh, oke. Fashion show kita untuk nunjukin pakaiannya kita, sepatunya kita dari head to toe, dari atas ke bawah gitu. Wow. Dan di sana tuh banyak fotografer. Oh, Jadi kita kayak berasa lagi fashion show gitu. Apa yang kita bawa, apalagi fotografer kalau barang-barang yang si pelari itu punya pakai barang-barang yang brand gitu kan, dia akan foto, pasti dia akan tebus kan fotonya. Oh, bisa ditebus gitu? Bisa, ada aplikasinya. Lumayan satu foto 100.000. Oh wow, luar biasa loh. Jadi mau pelari atau fotografer? Aku model aja. Aku bisa kok acting gitu. Bisa. Ya. Gitu. Jadi satu fotografer 100.000 kan. Kalau kita dapat angle yang bagus kan, pasti kita kurang lebih 2 foto 200.000 kan. Itu untuk jajan fotonya aja. Tapi belum lagi kalau misalnya tiba-tiba fotonya ada 10 yang bagus tuh kan. Iya. Wow, lumayan 1 minggu 1 juta. 1 juta. Jadi penghasilan fotografernya berapa? Iya, lumayan ya. Hai fotografer. Ada lagi senyum-senyum juga nih. Mas-masnya jadi mau benar. Dia mau foto di Paredang kan. Sabtu Minggu dia mau job di lari ini ya. Di CFD. Iya, tapi dia harus lari dulu. Jangan yang penting tuh jangan lari dari deadline. Udah itu aja sih. Ya lumayan kan kalau deadline selesai terus bisa kerja freelance. Iya benar. Yang kayak gitu kan cuma 2 jam dapat 2 juta lumayan. Oh, benar. Kita doakan supaya menjadi pintu-pintu rezeki juga. Amin. Aku yang bagian bikin gorengan. udah iya. Ditunggu ya. Iya. Gorengannya Frans yang di tergoreng-goreng ya. Frans CFD Chicken. Dicari namanya loh, makasih ya. Habis itu ikut kelasnya SMR-nya Frans. Kan habis lari kan capek kan. Iya, releasing lagi. Bener. Thank you loh. Saya sebelum long run biasanya ikut kelasnya Ko Frans. Tuh. Jadi saya long run di hari Minggu. Jadi Sabtu itu betul-betul rest pasif. Saya langkah saya aja saya kurangin, kalau bisa di bawah 4.000 langkah per hari, dan saya cuma dari apartemen itu ke ini, cuma ke Paradigm, ikut kelasnya Frans, habis itu pulang makan udah. Terima kasih. Wow. Karena bangun paginya kita di long run itu biasa jam 3, jam 4. Luar biasa. Itulah yang aku lihat kalau di hari Minggu. Bener. Lihat postingannya Ronald. Wow, jam 3. Oke, aku tidur lagi. Oh, jam 3 bangun ya? Jam 3 bangun sengaja ya? Ronald udah bangun atau belum ya gitu. Kalau belum bangun mau aku bangunin. Kalau enggak ya udah tidur aja gitu. Baiklah, thank you Pak Bro Ronald. Thank you Pak Bro. Sukses terus.
ya. Semangat terus buat persiapan maratonnya. Terima Thank kasih. you. Kita ketemu nanti di Running Club ya. Ya, siap. thank Di tanggal you. 1 Oktober. Thank Oke. you. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau feedback, very welcome to DM us. Ada banyak di sosial media nih, ada di Instagram, ada di Threads, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, dan juga di TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.